Mita selalu percaya bahwa rumah kecil mereka adalah tempat paling aman di dunia. Namun, malam itu, saat ia merapikan laci kerja Ardi, rasa aman itu mulai retak. Ia hanya ingin mencari charger lama, tetapi sebuah ponsel jadul milik Ardi yang sudah lama tidak disentuh tiba-tiba menyala ketika ia mengangkatnya. Ponsel itu tersinkron otomatis dengan akun lama Ardi, dan di sanalah, di antara ratusan data yang tak penting, muncul satu percakapan yang membuat tangan Mita terasa dingin. Pesan lama dari seorang wanita bernama Rani. Isi pesannya sederhana, tapi syarat makna tersembunyi. Aku nggak tahu harus gimana, Ardi, tapi aku takut kehilangan kamu. Darah Mita seakan berhenti mengalir. Ia membaca ulang pesan itu berkali-kali, berharap matanya salah mengartikan. Tapi setiap huruf terasa semakin menusuk. Sejak kapan ada seseorang yang takut kehilangan suaminya? Sejak kapan Ardi menjadi tempat curahan hati wanita lain? Hatinya berdegup tak karuan, bercampur antara marah, sedih, dan ketakutan yang tak bisa ia definisikan. Ia mencoba menenangkan diri, berkata bahwa mungkin itu hanya salah paham. Namun, bayangan kemungkinan terburuk terus memukul pikirannya. Ketika Ardi akhirnya pulang, suara pintu terbuka terdengar sangat keras di telinga Mita. Biasanya ia akan menyambut Ardi dengan senyum, tetapi malam itu ia hanya duduk diam dengan ponsel di pangkuannya, berusaha keras agar wajahnya tidak menunjukkan kekacauan dalam hatinya. "Mi, kamu belum tidur?" tanya Ardi dengan nada lelah. Mita mengangguk tanpa menoleh, dan untuk pertama kalinya dalam 6 tahun pernikahan mereka, Ardi merasa ada sesuatu yang benar-benar aneh dalam sikap istrinya. Ardi mencium kening Mita seperti biasanya. Tetapi Mita merasakan sentuhan itu seperti sesuatu yang asing. Sebuah kehangatan yang dulu selalu menenangkan, kini berubah menjadi pertanyaan besar yang membuat dadanya nyeri. Ia ingin bertanya siapa Rani, ingin menuntut penjelasan, tetapi kata-kata itu tidak keluar. Mita takut mendengar jawaban yang bisa menghancurkan seluruh cerita cinta yang mereka bangun bersama. Malam itu mereka tidur berdampingan, tetapi tidak saling menyentuh. Hanya ada keheningan tebal yang tak pernah ada sebelumnya. Ardi menghela nafas beberapa kali, gelisah tanpa tahu apa yang ia lakukan salah. Mita memandangi punggung suaminya, merasakan air mata hangat mengalir tanpa suara. Ia bertanya pada dirinya sendiri, sejak kapan ia tidak mengenal pria yang kini terlelap di sebelahnya? Dan sejak kapan hatinya merasa seasing ini terhadap seseorang yang dulu menjadi tempat ia pulang? Dan hingga matahari pagi mulai muncul, Mita tetap terjaga. Ia tahu satu hal, apapun arti pesan itu, pernikahannya tidak lagi sama seperti kemarin. Pagi itu, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Ardi bangun dengan kepala berat, masih memikirkan sikap Mita yang semalam begitu berbeda. Ia berjalan ke dapur dengan langkah pelan, berharap menemukan Mita dengan senyuman seperti biasanya. Tetapi yang ia temukan justru punggung istrinya yang membungkuk sedikit, seolah menahan sesuatu yang tak ingin pecah. Mita meletakkan piring sarapan di meja tanpa bicara. Tangannya terlihat gemetar saat menaruh sendok. Ardi mengerutkan kening. Kini benar-benar yakin bahwa sesuatu sangat tidak beres. "Mi, kamu kenapa?" tanyanya pelan. Mita berhenti sejenak, menutup mata, mencoba menahan emosi yang bergolak di dadanya. Kemudian tanpa kata tambahan, ia mengambil ponsel dari kaunter dapur. Layarnya sudah menunjukkan percakapan itu. Pesan dari Rani. Ia menaruh ponsel itu tepat di depan Ardi. "Jelaskan," ucapnya. Sederhana tapi nadanya mengandung luka yang tak bisa disembunyikan. Hatinya berdebar keras, sementara tenggorokannya seperti terikat. Ia ingin terlihat tegar, tapi tak bisa menahan ketakutan bahwa kenyataan yang selama ini ia percaya mungkin hanyalah ilusi. Ardi memandang layar ponsel itu dan dalam sekejap, wajahnya berubah pucat. Mita tidak butuh pengakuan untuk tahu bahwa ia menangkap sesuatu yang benar. Ardi menarik napas panjang, menundukkan kepala. "Itu dulu, bertahun-tahun lalu aku
Ia terdiam, seolah kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Waktu itu hubungan kita lagi susah, Mi, dan aku bodoh. Aku nyari tempat buat curhat dan Rani ada di situ. Kata-kata itu menghantam Mita seperti gelombang besar. Bukan hanya isi pengakuannya, tetapi juga cara Ardi mengatakannya. Pelan, penuh penyesalan, namun juga menunjukkan bahwa hal itu nyata. Mita memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang siap mengalir. Kamu bilang cuma curhat, tapi kenapa dia bilang takut kehilangan kamu? Suaranya pecah, membawa seluruh rasa sakit yang ia pendam sejak semalam. Ardi menggelengkan cepat, suaranya terburu-buru. Aku berhenti sebelum semuanya melampaui batas. Aku sumpah, Mi. Aku gak pernah nyentuh dia. Aku sadar saat itu kalau aku salah. Aku kembali ke kamu. Aku milih kamu. Tapi bagi Mita, kalimat itu tidak memberi kelegaan apapun. Yang ia rasakan hanyalah lubang besar di dadanya. Lubang yang terbentuk oleh fakta bahwa suaminya pernah hampir jatuh ke pelukan orang lain dan ia tidak pernah diberitahu. Ia berdiri dari kursinya, mengusap pipinya yang mulai basah. Kenapa kamu gak bilang? Kenapa kamu biarkan aku percaya semuanya baik-baik aja selama ini? Tanya Mita. Suaranya bergetar antara marah dan hancur. Ardi menatapnya dengan mata memohon. Namun ia tidak memiliki jawaban yang cukup baik. Aku takut kehilangan kamu. Akhirnya ia mengaku. Suara itu hampir seperti bisikan. Ironi itu membuat Mita semakin sakit. Bagaimana seseorang yang takut kehilangan justru menyembunyikan sesuatu yang bisa menghancurkan semuanya. Mita berjalan menjauh, meninggalkan Ardi sendirian di meja makan. Saat pintu kamar tertutup, Ardi menundukkan kepala di meja, memejamkan mata dengan rasa bersalah yang menekan dadanya. Ia tahu luka itu tidak akan sembuh dalam sehari. Dan ia tidak tahu apakah ia masih punya tempat di hati istrinya setelah ini. Hari-hari setelah pengakuan itu berubah menjadi rangkaian keheningan yang menyakitkan. Ardi mencoba berbicara, tetapi Mita selalu menjawab seperlunya. Pendek, dingin, dan jelas menjaga jarak. Sementara itu, Mita seperti hidup dalam kabut. Ia menjalani rutinitas, tetapi pikirannya terus terperangkap pada satu pertanyaan. Seandainya pesan itu tidak ketahuan, apa Ardi akan terus menyimpan semuanya sendiri? Ketegangan itu semakin terasa ketika Ardi pulang suatu malam dengan raut wajah gelisah. Mita yang sedang mencuci piring menoleh sekilas. "Ada apa?" tanyanya datar, tanpa menatap lama. Ardi menelan ludah, seolah kalimat yang akan ia ucapkan terasa salah bahkan sebelum keluar dari mulutnya. "Mi, aku dipindahin ke proyek baru," katanya pelan. Mita mengangguk tanpa emosi, tapi Ardi tahu ia belum mengerti inti masalahnya. Di tim itu ada Rani. Gerakan tangan Mita langsung terhenti. Piring yang tadi ia gosok perlahan jatuh ke wastafel, mengeluarkan suara nyaring yang memecah keheningan. Mita memejamkan mata sejenak, menahan nafas agar tidak menangis. "Kamu serius?" Suaranya lirih, namun jelas membawa luka yang lebih dalam daripada amarah manapun. Ardi mengangguk dengan wajah penuh penyesalan. "Aku nggak minta ini terjadi. Aku nggak bisa nolak, karena proyek ini penting buat kantor." Mita berbalik, menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca. "Aku baru tahu, kamu pernah hampir jatuh sama dia. Dan sekarang kamu mau kerja bareng dia lagi." Ada getaran di suaranya, campuran antara ketakutan dan rasa dikhianati. Dalam hatinya ia berusaha keras untuk tetap kuat. Tapi bayangan Rani yang dulu mengisi ruang rapuh dalam rumah tangga mereka membuatnya kembali terkoyak. Ardi melangkah mendekat, mencoba meraih tangan Mita. "Aku janji gak akan kejadian apa-apa, Mi. Aku bakal jaga jarak. Aku bakal berhati-hati." Tapi Mita menepis tangannya.
Aku nggak takut kamu selingkuh, Ardi. Aku takut aku nggak bisa percaya lagi. Kata-kata itu membuat Ardi terdiam, merasakan pukulan emosional yang jauh lebih kuat daripada kemarahan. Ia menyadari bahwa rasa sakit Mita bukan sekedar cemburu. Itu adalah retaknya kepercayaan yang selama ini menjadi dasar pernikahan mereka. Malam itu mereka kembali tidur satu kamar, tetapi sama sekali tidak terasa seperti suami istri. Mita membelakangi Ardi, sementara air matanya mengalir diam-diam membuat bantalnya basah. Ardi menatap punggung istrinya dalam kegelapan dan mendengar isakan kecil yang berusaha ditahan. Rasanya seperti menonton orang yang paling ia cintai perlahan menjauh, dan ia tidak tahu bagaimana cara menarik Mita kembali tanpa menyakiti lebih jauh. Di kamar sebelah, Naila terbangun karena suara samar-samar itu. Anak kecil itu duduk di tepi ranjang, memeluk boneka kesayangannya. Ia tidak mengerti apa yang membuat ayah dan ibunya berubah seperti ini. Tapi ia tahu ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Dan dalam kebingungan seorang anak, ia hanya bisa berdoa agar besok semuanya kembali seperti dulu, tanpa mengetahui bahwa justru besoklah badai yang lebih besar menunggu. Sejak kabar bahwa Ardi akan bekerja satu tim dengan Rani, rumah tangga mereka berubah menjadi ladang sunyi yang penuh ketegangan. Mita berusaha menata hatinya, tetapi kecemasan muncul setiap kali Ardi berangkat kerja. Ia membayangkan Ardi berada satu ruangan dengan wanita yang pernah mengisi celah rapuh dalam rumah tangga mereka. Dan bayangan itu menghantamnya berkali-kali dalam sehari. Ardi pun hidup dalam tekanan sendiri. Ia merasa terjebak di antara tuntutan pekerjaan dan usaha mempertahankan kepercayaan istrinya yang perlahan terkikis. Suatu sore, ketika suasana rumah sudah tegang selama berhari-hari, Bu Sari datang tanpa memberi kabar. Ia hanya ingin mengantar makanan untuk cucunya, atau setidaknya itu alasan yang ia katakan. Namun, begitu masuk rumah, ia segera merasakan suasana yang tidak biasa. Mita sedang berdiri di dapur dengan mata merah, sementara Ardi di ruang tamu duduk dengan wajah lelah. "Mita, kamu kenapa? Kamu habis nangis?" tanya Bu Sari dengan nada khawatir. Pertanyaan itu seperti memecahkan bendungan emosi yang selama ini Mita tahan. Air matanya kembali mengalir dan ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ardi refleks berdiri, ingin menjelaskan, tetapi Bu Sari sudah lebih dulu mendekati putrinya. "Kamu berantem sama Ardi?" "Di, kamu apain anakku?" Suara Bu Sari meninggi, membawa ketegasan seorang ibu yang tidak suka melihat anaknya tersakiti. Ardi terdiam. Ia tahu kata-katanya tidak akan didengar dengan mudah, dan ia tidak ingin memperburuk keadaan. "Apa kamu tahu, Bu? Ardi dulu hampir selingkuh sama rekan kerjanya, dan sekarang dia harus kerja bareng perempuan itu lagi." Kata-kata itu meletup tanpa filter, meletup dari campuran sakit hati dan kelelahan yang menumpuk. Bu Sari menatap Ardi dengan tatapan tajam yang menusuk. "Astaga Ardi, setelah semua yang Mita lakukan buat kamu?" Ardi menunduk, menerima amarah itu tanpa membela diri. "Bu, saya salah. Saya tahu saya bikin Mita hancur. Tapi saya nggak pernah selingkuh. Dan saya lagi berusaha memperbaiki semuanya." Namun kata-kata itu terdengar kecil di tengah kemarahan Bu Sari dan tangis Mita yang tak kunjung berhenti. Melihat kedua orang dewasa itu terperangkap dalam kesedihan dan kemarahan, Naila yang sejak tadi mendengar dari balik pintu berjalan pelan menuju mereka. Matanya merah. Ia memeluk kaki Mita dan Ardi sekaligus, tubuh kecilnya bergemetar. "Jangan berantem lagi, jangan pisah, please. Naila takut," katanya dengan suara pecah yang membuat seluruh ruangan terdiam. Seolah seluruh dunia berhenti bergerak, Mita tertegun. Sementara Ardi merasa dadanya diremas kuat. Bu Sari yang semula marah pun tak bisa menahan air mata saat melihat cucunya menangis sesedih itu. Tangisan Naila bukan hanya suara seorang anak, itu suara sebuah keluarga yang perlahan retak. Mita berlutut dan memeluk Naila erat. Sementara Ardi berdiri terpaku, merasa bersalah sedalam-dalamnya. Ia ingin memegang Naila, tetapi ia ragu apakah ia berhak.
Setelah beberapa detik yang terasa seperti kekekalan, Naila meraih tangan ayahnya dan menariknya ke dalam pelukan. Ardi pun berlutut dan memeluk mereka berdua. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, mereka bertiga berada dalam satu pelukan. Bukan karena bahagia, tetapi karena rasa takut kehilangan. Pelukan itu tidak menyelesaikan apapun, tetapi justru membuka mata mereka. Luka ini tidak hanya melibatkan dua orang dewasa. Seorang anak kecil pun ikut terluka oleh badai yang tidak ia pahami. Dan di tengah keheningan itulah, Mita dan Ardi sadar mereka tidak bisa terus begini. Mereka harus mencari cara untuk menyelamatkan sesuatu yang lebih besar dari rasa sakit mereka masing-masing. Setelah malam panjang yang diwarnai tangis Naila dan amarah yang tak tertahankan, Mita dan Ardi memutuskan mengambil jarak beberapa hari. Bukan untuk saling meninggalkan, tetapi untuk memberi ruang bernafas bagi keduanya. Mita kembali ke rumah ibunya, sementara Ardi tetap di rumah mereka. Jarak singkat itu membuat semuanya terasa lebih sunyi, namun juga lebih jujur. Seolah mereka berdua akhirnya bisa mendengar suara hati masing-masing tanpa harus saling menyerang. Selama hari-hari itu, Mita merasakan kekosongan yang menakutkan. Tanpa Ardi, rumah ibunya terasa terlalu sepi, terlalu asing. Namun ia juga tahu perasaan itu belum cukup untuk menutupi luka yang Ardi timbulkan. Setiap malam, ia memikirkan apakah ia masih mampu mempercayai suaminya. Ia menatap foto pernikahan mereka berkali-kali, mencoba mengingat kapan tepatnya senyum di foto itu mulai memudar. Rasa sakit itu nyata, namun di baliknya ada juga rasa rindu yang tidak bisa ia ingkari. Di sisi lain, Ardi menjalani hari-hari dengan rasa bersalah yang menumpuk. Ia tidak hanya merindukan Mita, ia merindukan versi dirinya yang dulu bisa membuat istrinya tersenyum tanpa ragu. Ia menatap ruang tamu kosong, melihat bekas-bekas kehadiran Mita di setiap sudut rumah. Di meja makan, ia menemukan contekan kecil gambar hati dari Naila yang membuat dadanya terasa semakin sesak. Ia sadar, jika ia tidak berubah, ia tidak hanya kehilangan istri, ia juga menghancurkan dunia anaknya. Pada hari ketiga, Ardi menjemput Mita untuk berbicara. Mereka memilih taman kecil dekat rumah, tempat yang dulu sering mereka kunjungi saat masa pacaran. Suasana sore itu tenang, namun justru ketenangan itulah yang membuat percakapan terasa semakin berat. "Mi," kata Ardi perlahan, "aku nggak mau lagi nyakitin kamu. Aku salah, dan kalau kamu butuh waktu lagi buat percaya, aku bakal nunggu." Mita menghela nafas panjang sambil menunduk, memegang jemari sendiri yang bergetar. "Aku capek, Di. Capek curiga, capek takut. Tapi aku juga capek berharap kamu berubah." Ardi mendekat sedikit, berusaha menjaga jarak yang menghormati rapuhnya hati istrinya. "Aku mau ikut konseling pernikahan. Kalau kamu mau. Kalau enggak pun, aku tetap mau ikut sendiri. Aku harus memperbaiki diri aku dulu." Kalimat itu membuat Mita mendungak. Dalam mata Ardi, ia melihat ketakutan, penyesalan, tapi juga kesungguhan yang tidak ia lihat sejak lama. Mita menahan air mata yang sudah menggenang. "Aku nggak bisa janji semua bakal kembali seperti dulu," katanya lembut. "Tapi aku mau coba. Kita sama-sama coba." Ketika mereka pulang bersama sore itu, sesuatu terasa berbeda. Tidak ada keajaiban tiba-tiba. Tidak ada pelukan romantis seperti drama televisi. Yang ada hanyalah dua orang yang sama-sama terluka, namun mau berjalan berdampingan lagi, meski perlahan. Mereka sadar, pernikahan bukan tentang tidak pernah tersesat, melainkan berani mencari jalan pulang, meski jalannya penuh duri. Beberapa minggu kemudian, mereka memulai sesi konseling. Tidak mudah. Mereka berdebat, menangis, mengungkap hal-hal yang sebelumnya hanya mereka simpan dalam hati. Kadang mereka merasa ingin menyerah. Namun setiap mereka pulang, Naila selalu menyambut dengan pelukan hangat yang mengingatkan mereka apa yang sedang mereka perjuangkan. Sedikit demi sedikit, benang kusut itu mulai menemukan ujungnya. Tidak semua terselesaikan, tapi mereka kini tahu bagaimana mengurainya bersama, bukan saling menyalahkan. Pada akhir sesi konseling pertama yang terasa sangat berat namun melegakan, Mita menggenggam tangan Ardi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, genggaman itu tidak kaku. Ada keraguan di dalamnya,
Ada luka yang masih belum sembuh, namun juga ada harapan. Kita nggak penuh, kata Mita pelan. Tapi mungkin kita bisa memperbaiki apa yang masih tersisa. Ardi membalas genggamannya dengan hati-hati, seolah takut merusaknya. Kita mulai dari sini, Mi. Dari sisa yang masih kita punya. Dan disitulah akhir cerita mereka saat ini. Bukan akhir yang penuh kepastian, namun langkah baru menuju masa depan yang mungkin masih berliku. Benang kusut pernikahan mereka belum sepenuhnya terurai. Namun mereka akhirnya berdiri di sisi yang sama, memegang ujung benang itu bersama-sama. Sebuah awal dari perjalanan panjang yang tidak sempurna, namun nyata, dan masih layak diperjuangkan.